Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari Jumat ini kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini kita baca dari Wahyu pasal 22 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yohanes mengalami penglihatan yang luar biasa dari Tuhan, ketika dia sedang terbuang di Pulau Patmos, ada banyak Tuhan singkapkan penglihatan kepada Yohanes. Demikian juga dalam nats ini di pasal 22 ayat 1 ini Tuhan menyingkapkan sebuah kehidupan yang baru. Bagaimana nantinya Yerusalem yang baru itu, bagaimana nantinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan itu, bagaimana nantinya ketika kita telah bertemu bersama di dalam surga kemuliaan itu. Dikatakan di sini, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Inilah sebuah penglihatan akan indahnya buah atau hasil ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Firman ini mau mengajarkan kepada kita, sekalipun banyak orang menyangka mengikut Kristus itu adalah kesia-siaan, mengikut Kristus adalah hal yang percuma, tidak ada gunanya. Namun firman ini menegaskan bahwa siapa yang setia, siapa yang bertahan mengikut Kristus dengan segala tantangannya, bahkan dengan segala penderitaannya, memikul salib, menyangkal diri, maka dialah yang akan mendapatkan air kehidupan. Dialah yang akan mendapatkan sukacita, kehidupan yang baru, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa kalau memang kehidupan yang baru itu bisa didapatkan setelah mengalami kematian, setelah nantinya Tuhan datang untuk kedua kali, maka saya masih punya kesempatan untuk menikmati hidup, berfoya-foya, menikmati hidup dengan menikmati segala tawaran daripada dunia ini. Nanti saja saya akan bertobat ketika saya hendak mati. Toh yang di samping Yesus juga ketika sudah tersalib, dia berseru kepada Tuhan supaya Yesus mengingatnya. Tetap aja Tuhan kasih kesempatan bagi dia untuk hidup di dalam Firdaus itu. Tetap aja Tuhan kasih kesempatan kepada dia untuk bertobat. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mau menyampaikan kepada kita bahwa seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, sekalipun Yesus itu akan datang besok, hari ini saya akan tetap menanam apel. Artinya apa? Sekalipun Yesus itu besok akan datang, hari ini saya harus menanam yang baik, menanam yang manis, yang berbuah manis, menanam segala sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Sehingga ketika nanti kapanpun Tuhan itu datang, kita tidak lagi takut, kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi harus mempersiapkan segala macamnya. Karena apa? Jauh sebelumnya kita telah mempersiapkan kehidupan kita, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, agar air kehidupan ini, agar terang yang abadi ini, surga yang penuh kemuliaan Tuhan ini dapat kita miliki, dapat kita raih, kuncinya hanya satu: hiduplah senantiasa di dalam Tuhan. Jikalau kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, membiasakan diri kita berjalan di dalam Tuhan, maka yakin dan percayalah, kita akan merasa sangat bersalah
kalau kita melangkah di luar daripada firman Tuhan. Namun orang yang tidak terbiasa melakukan firman Tuhan, dia tidak akan merasa bersalah sekalipun dia melakukan dosa besar. Sekalipun dia mengecewakan Tuhan, dia tidak akan merasa bersalah. Karena apa? Hidupnya tidak terbiasa tinggal di dalam kasih Tuhan. Maka firman ini mengajarkan kepada kita betapa indahnya, betapa luar biasanya janji surgawi yang Tuhan berikan kepada kita. Asalkan dengan catatan tadi, hidup di jalan Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap apa yang kita lakukan, jika itu selalu berkenan kepada Tuhan, maka berkat Tuhan pun tidak akan pernah menghindar daripada kita. Jikalau kita melakukan atau berjalan dalam terang kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Sebagaimana firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena apapun yang dia tanam akan berhasil. Dia akan seperti pohon yang tinggal di tepi batang air, yang tidak pernah layu, yang tidak pernah takut akan musim kemarau, yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Karena apa? Karena dia tinggal di sumber air itu. Maka kita pun demikian. Jikalau kita memilih mengambil komitmen bahwa saya akan hidup di jalan Tuhan, saya akan hidup dalam sumber kehidupan itu, maka yakin dan percayalah, buah-buah kehidupan di dunia ini pun akan kita raih. Dan yang paling penting, buah daripada kesetiaan kita akan dianugerahkan Tuhan. Sumber air kehidupan, sumber terang, sumber sukacita itu akan membawa kita kepada sukacita surga yang luar biasa. Maka surga itu bukan hanya untaian kata-kata. Kerajaan Allah itu bukan hanya konsep, namun sebuah janji yang luar biasa yang akan ditempati, yang akan dihuni, yang akan diisi oleh orang-orang yang hidupnya di jalan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya selalu bergantung di dalam rencana Tuhan. Yakinilah, Tuhan pasti akan menempatkan kita di tempat yang paling indah. Karena kita adalah umat pilihannya. Karena kita adalah orang yang hidup di jalan dan dalam terang kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengar sabdamu. Terima kasih Tuhan buat janji yang luar biasa. Maka tuntunlah kami untuk hidup dalam kasih-Mu, agar sumber air kehidupan yang sangat jernih, yang sangat luar biasa, sumber terang yang selalu menerangi hidup kami, surga kemuliaan-Mu akan menjadi tempat terindah bagi kami yang senantiasa hidup di dalam kasih-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.